Perbedaan utama pada ketiga filsafat ini ialah yang pertama adalah filsafat klasik, fokus pada hakikat realitas dan prinsip metafisika, yang dimana filsafat klasik berpusat pada pencarian hakikat realitas, kebenaran dan kebijaksanaan dengan tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Filsafat klasik banyak berfokus pada kosmos, etika, dan keutamaan, serta menjelaskan dunia melalui akal budi dan prinsip metafisika. Yang kedua adalah abad pertengahan, integrasi iman dan akal dengan dominasi agama. Pada filsafat abad pertengahan, didominasi oleh pengaruh agama, terutama Kristen, Islam, dan Yahudi. Pemikiran abad pertengahan banyak mengintegrasikan kepercayaan religius dengan filsafat klasik. Fokus utamanya adalah hubungan antara iman dan akal, seperti terlihat pada karya Thomas Aquinas yang menyelaraskan doktrin agama dengan filsafat Aristotelian. Dan yang terakhir adalah filsafat barat modern, pergeseran menuju rasionalitas, sains, dan individualisme, yang dimana ditandai oleh pergeseran dari otoritas agama menuju rasionalitas, pengalaman, dan pengetahuan ilmiah. Filsafat modern dimulai oleh René Descartes, mengkritisi metafisika tradisional dan menekankan subjektivitas, serta metode keraguan. Pemikiran modern lebih menekankan pada individualisme, empirisme, sains, dan konsep kebebasan manusia. Karena ia ingin mendasarkan filsafat pada landasan yang benar-benar pasti dan tidak dapat diragukan. Maksudnya, Descartes mengkritik metafisika karena dianggap spekulatif dan kurang memiliki dasar yang pasti. Ia ingin mendasarkan filsafat pada pengetahuan yang tak dapat diragukan, dimulai dengan pendekatan skeptis yang menemukan dasar pasti. Cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Kritik ini mengalihkan filsafat ke rasionalitas dan epistemologi, menjadi dasar filsafat modern. Metode positivisme fokus pada fakta empiris dan hukum universal. Maksudnya, metode positivisme ini berfokus pada pengumpulan data empiris yang dapat diamati dan diukur untuk menemukan hukum-hukum universal yang berlaku dalam ilmu pengetahuan. Dengan pengetahuan yang valid, hanya berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan secara objektif. Sebaliknya, metode dialektis fokus pada konflik ide dan perubahan dinamis. Maksudnya, metode dialektis menekankan pada perubahan dan kontradiksi dalam realitas, di mana pengetahuan diperoleh melalui proses konflik antara ide-ide yang saling bertentangan, yang kemudian menghasilkan pemahaman baru melalui sintesis. Dengan kata lain, positivisme ini berupaya mengungkap kebenaran melalui fakta yang dapat diukur, sementara dialektika melihat pengetahuan sebagai sesuatu yang berkembang melalui interaksi ide dan perubahan dinamis. Yang pertama adalah korespondensi. Teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai atau berkorespondensi dengan kenyataan atau fakta objektif yang ada di dunia. Kebenaran diukur berdasarkan seberapa baik pernyataan itu mencocokkan atau menggambarkan realitas yang ada. Contoh, pernyataan salju berwarna putih dianggap benar jika sesuai dengan kenyataan bahwa salju memang berwarna putih. Yang kedua, koherensi. Teori koherensi berpendapat bahwa kebenaran suatu pernyataan diukur berdasarkan kesesuaiannya dengan sistem keyakinan atau pernyataan lain yang sudah diterima dengan benar. Kebenaran dilihat dari sejauh mana suatu pernyataan dapat diintegrasikan dan konsisten dalam keseluruhan rangkaian gagasan atau teori yang ada. Contoh, pernyataan yang sesuai dengan teori fisika yang sudah terbukti dan saling konsisten dengan pernyataan lain dapat dianggap benar. Dan yang terakhir adalah pragmatisme. Teori ini berfokus pada praktikalitas dan kegunaan suatu pernyataan dalam kehidupan nyata.
Suatu pernyataan dianggap benar jika ia memberikan hasil yang berguna, efektif, atau berhasil dalam praktik. Kebenaran dilihat dari dampaknya yang dapat diterima atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, jika suatu teori medis membawa hasil yang efektif dalam penyembuhan penyakit, maka teori tersebut dianggap benar menurut pragmatisme. Realisme berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari realitas objektif yang ada di luar pikiran manusia. Dunia luar, termasuk benda-benda fisik, memiliki eksistensi independen yang dapat diketahui melalui pengalaman indrawi. Menurut pandangan ini, pengetahuan adalah representasi dari dunia nyata, sebagaimana adanya dan persepsi kita mencerminkan realitas yang sebenarnya. Contoh, sebuah pohon tetap ada meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Dan yang kedua adalah idealisme. Idealisme berpendapat bahwa hakikat pengetahuan tidak terletak pada dunia luar, tetapi pada pikiran atau ide manusia. Dunia eksternal dianggap sebagai konstruksi pikiran, sehingga pengetahuan bergantung pada pengalaman subjektif dan ide-ide yang dimiliki oleh individu. Realitas sejati, menurut idealisme, bukanlah benda-benda fisik, melainkan gagasan yang ada dalam pikiran. Contoh, pohon hanya ada karena kita memiliki gagasan atau persepsi tentang pohon tersebut. Yang pertama adalah paham materialisme. Paham materialisme adalah paham yang menyatakan bahwa hakikat realitas adalah materi. Segala sesuatu termasuk pikiran dan kesadaran dianggap sebagai hasil dari interaksi materi fisik. Tidak ada realitas selain yang bersifat material. Contoh, pikiran manusia dianggap sebagai aktivitas otak yang bersifat fisik. Yang kedua adalah paham idealisme. Idealisme adalah paham yang menyatakan bahwa hakikat realitas terletak pada ide atau pikiran. Segala sesuatu yang ada dianggap sebagai hasil konstruksi dari kesadaran atau ide, dan realitas fisik tidak memiliki eksistensi independen tanpa pikiran. Contoh, dunia nyata hanya ada jika disadari oleh pikiran. Yang ketiga adalah paham dualisme. Dualisme adalah paham yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari dua substansi yang berbeda dan saling terpisah, yaitu materi atau fisik dan jiwa atau non-fisik. Keduanya memiliki eksistensi yang sejajar namun berbeda sifat. Contoh, manusia terdiri dari tubuh fisik dan jiwa yang terpisah, tetapi saling berinteraksi. Yang terakhir adalah paham pluralisme. Pluralisme adalah paham yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari berbagai substansi atau elemen yang tidak dapat direduksi menjadi satu atau dua saja. Ada banyak aspek atau entitas yang membentuk kenyataan secara keseluruhan. Contoh, alam semesta terdiri dari unsur-unsur seperti materi, jiwa, dan energi yang semuanya sama pentingnya. Materialisme berpendapat bahwa realitas sejati adalah materi, yaitu segala sesuatu yang bersifat fisik, konkret, dan dapat diukur. Segala fenomena, termasuk pikiran, kesadaran, dan emosi, dianggap sebagai hasil dari interaksi materi. Dan idealisme berpendapat bahwa realitas sejati adalah ide atau pikiran. Segala sesuatu yang kita anggap sebagai dunia luar hanyalah persepsi yang ada dalam pikiran kita. Realitas material dianggap sebagai hasil konstruksi kesadaran atau pikiran. Alasan empirisme mempercayai indera sebagai sumber pengetahuan. Empirisme percaya bahwa pengetahuan sejati berasal dari pengalaman indrawi, seperti melihat, mendengar, merasakan, dan sebagainya. Karena hanya pengalaman ini yang memberikan data konkret dan langsung tentang dunia nyata, mereka menolak gagasan pengetahuan bawaan.
dan menganggap manusia seperti tabula rasa, lembaran kosong, yang diisi oleh pengalaman, akal, tanpa data dari indera, tidak memiliki bahan untuk berpikir atau membangun pengetahuan. Contohnya, seseorang hanya memahami konsep panas setelah merasakan panas melalui inderanya. Dan kedudukan akal menurut empirisme. Dalam empirisme, akal bukanlah sumber pengetahuan, melainkan alat untuk memproses data dari pengalaman indrawi. Akal membantu mengorganisasi dan menganalisis informasi, tetapi seringkali menciptakan asumsi yang tidak dapat diverifikasi oleh pengalaman nyata. Oleh karena itu, keandalan akal harus diuji melalui pengalaman indrawi untuk memastikan kebenarannya. Indra memiliki keterbatasan dalam menangkap pengetahuan, karena hanya dapat merespon realitas fisik dan fenomena yang bisa dirasakan, sehingga tidak mampu menjangkau hal-hal yang abstrak atau metafisik. Selain itu, indra seringkali mengalami kesalahan persepsi, seperti ilusi optik, dan kinerjanya dipengaruhi oleh kondisi fisik tubuh maupun lingkungan sekitar. Persepsi indera juga bersifat subjektif, sehingga hasilnya dapat berbeda antara individu. Sementara itu, akal meskipun memiliki kemampuan berpikir, bergantung sepenuhnya pada data yang diperoleh dari indera. Akal juga rentan terhadap bias seperti prasangka atau emosi, serta seringkali kesulitan memahami konsep-konsep yang tidak konkret atau metafisik. Selain itu, akal kadang membuat kesimpulan yang terlalu luas, tanpa bukti yang cukup, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang tidak akurat. Nilai subjektif, jika keberadaannya bergantung pada persepsi, pengalaman, atau pandangan individu. Nilai ini tidak memiliki keberadaan independen di luar manusia yang menilainya. Contohnya, keindahan sebuah lukisan dianggap indah oleh seseorang, tetapi biasa aja bagi orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ditentukan oleh subjektivitas dan selera masing-masing individu. Dan nilai objektif yang bersifat objektif, jika keberadaannya tidak bergantung pada persepsi atau pendapat individu, melainkan memiliki eksistensi independen. Nilai objektif dianggap universal dan berlaku sama bagi semua orang. Contohnya, nilai kebenaran dalam logika atau moral dasar seperti membunuh adalah salah, yang diterima secara luas tanpa memandang pendapat individu.